Halo, selamat datang di setir kanan. Pada video kali ini gue bakal mengulas nih Hyundai Kona Electric Facelift 2021. Ya, kemarin kita juga sudah sempat review yang 2020. Linknya kalian bisa klik di atas ya. Nah, belum sampai setahun, mobil ini udah keluar varian facelift ya. Hal ini berkat antusias yang luar biasa nih dari masyarakat Indonesia, sampai-sampai unit yang 2020 tuh udah habis. Makanya sekarang keluarlah yang facelift 2021. Nah, selain tampang yang berubah nih, Hyundai Kona Facelift ini sudah memiliki fitur canggih Hyundai Smart Sense. Nah, langsung aja kita cobain mobil ini. Dan yang sebelumnya kita masuk ke dalam juga nih. Sekarang dia udah bisa nyalahin mobil dari jarak jauh alias remote engine start. Kita hidupin aja langsung mobil. Nah, udah hidup, nggak kedengaran emang karena dia elektrik. Ayo, kita masuk ke dalam. Nah, mobilnya udah hidup, AC-nya juga udah hidup. Jadi udah adem di dalam mobil. Sekarang langsung aja kita berangkat. Let's go. Oke, kita langsung aja coba jalan nih. Langsung kita masuk ke dalam tol. Kita mau coba fitur-fitur baru dari Hyundai Smart Sense tadi. Yang pertama, mobil ini udah dapat fitur Forward Collision Avoidance Assist, di mana mobil ini bisa menjaga kita untuk terhindar dari tabrakan nih. Jadi dia ada sensor radar termasuk kameranya yang baru ini. Kalau kita udah dirasa beresiko untuk terjadi kecelakaan, maka dia akan memberikan peringatan nih berupa suara dan juga banyak peringatan nih di speedometer termasuk di head-up display-nya. Dan jika kita tidak menggubris hal itu, tidak ngerem juga, dia bisa melakukan pengereman sendiri. Jadi bisa terhindar dari kecelakaan ataupun dia juga bisa mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Jadi udah safety, mantap. Yang kedua, mobil ini sudah memiliki fitur untuk kita parkir nih, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist. Jadi dia bisa ngasih tahu kita nih kalau misalkan ada kendaraan, mobil atau motor itu yang lewat dari blind spot kita nih, dari kalau kita ngeliat kaca spion atau lihat kamera mundur, itu nggak kelihatan dari samping, nanti dia bakal kasih kita peringatan dan juga nanti dia bisa melakukan pengereman sendiri nih kalau kita nggak ngerem. Jadi dia bakal ngerem sendiri, jadi kita terhindar lagi dari kecelakaan. Nah, selanjutnya fitur yang gak kalah menarik yaitu Lane Following Assist dan Lane Keeping Assist, di mana mobil ini udah bisa ngebaca marka jalan. Sekarang kita lagi di tol nih, setirnya bakal belok sendiri nih kalau kita meleng ataupun ya tiba-tiba tidur atau gimana, itu setirnya bakal ngikutin alurnya si marka jalan ini. Tuh, dia belok sendiri, kita jalannya rada belok nih di tol, dia belok sendiri. Tuh. Nah, misalnya juga nih, kita yang pegang kendali, terus kita keluar jalur, dia bakal kasih peringatan nih. Di sini ada animasinya. Misalkan kita kelewat ke kiri, marka jalannya bakal garis kirinya ini, dia bakal nyala kiri kanan gitu. Jadi ngasih kita peringatan bunyian, biar kita tetap di jalur lagi. Jadi kalau kita tetap nggak gubris, dia bakal belokin sendiri setirnya. Nah, ini kalau gua nggak megang setir ini terlalu lama atau nggak gerakin setir ini terlalu lama, dia bakal ada peringatan tuh. Nih, tadi gua udah pegang lagi, dia mati lagi peringatannya. Jadi emang jangan ditiru atau jangan dipercayakan 100% lah fitur ini, karena emang ini cuma untuk membantu kita agar kita terhindar dari kecelakaan. Selanjutnya dia udah dapat Blind Spot Collision Avoidance Assist, di mana dia ada indikator nih lampu di kiri dan kanan spion kita, termasuk kalau kita ngelihat head-up display-nya, dia juga ada indikator nih kalau ada kendaraan yang nggak kelihatan nih di spion kita. Yang ketiga, dia udah ada fitur Safe Exit Assist, di mana kalau kita buka pintu nih, tapi dia deteksi ada kendaraan yang mau lewat, entah itu mobil atau motor, dia bakal ngasih kita peringatan di spion, suara, dan juga di speedometer. Jadi kita terhindar dari kecelakaan tuh, jadi nggak bakal nabrak pintu kita.
Selanjutnya, bicara soal rasa berkendara, mobil ini masih sama nih sama mobil yang sebelum facelift. Mulai dari posisi duduknya yang ergonomis, dia bisa tilt dan teleskopik steeringnya, lalu pengaturan joknya juga yang banyak sekali. Dan juga mobil ini untuk handlingnya dia luar biasa nih, rigid gitu. Kayak meskipun empuk bantingannya, tapi mobil ini untuk belok-belok itu dia nurut dan gak limbung. Nah, kembali lagi, hal ini berkat si baterainya yang posisinya ada di bawah mobil, sehingga titik berat mobil ini tuh ada di center gitu, di tengah. Jadi bisa nggak limbung mobilnya. Kembali lagi, menjadi sangat menyenangkan nyetir mobil ini karena motor listriknya ini yang sangat bertenaga, dan juga kekedapan kabinnya nih. Mobil ini udah nggak ada suaranya, kekedapan kabinnya juara. Jadi wah, luar biasa sih nyetir mobil ini. Sensasinya tuh ya berbeda daripada mobil-mobil konvensional pada umumnya. Bicara soal motor listriknya, ini juga yang luar biasa nih. Nggak beda dari yang sebelum facelift. Motor listriknya masih luar biasa. Dia bisa menghasilkan tenaga 100 kW atau setara dengan 134 HP. Dan torsinya yang luar biasa, dia bisa menghasilkan tenaga hingga 395 Nm. Bayangin aja, torsi sebesar itu yang setara dengan mobil diesel layaknya Fortuner ataupun Pajero ditaruh di mobil yang compact SUV. Wah, dan torsinya tersebut kita dapatkan dari putaran awal. Jadi langsung menjambak nih kalau kita gaspol. Gak heran mobil ini bisa mencatatkan angka 0 hingga 100 km per jam hanya dalam waktu 8 detik aja. Dan kalau kita melakukan pengetesan nih di rute yang campur dalam kota dan tol, dia bisa hingga 9 km per kWh. Jadi irit untuk sebuah motor listrik. Oke, kita langsung aja bahas mengenai interiornya nih sekarang. Nah, yang sama, mobil ini kita masih dapat sunroof, kita masih dapat jok kulit yang udah ada, pengaturan elektrik termasuk heater dan cooler seatnya. Dia AC-nya sudah digital dan juga sudah auto climate control, plus dapat fitur driver only yang berguna kalau kita lagi nyetir sendirian nih, AC-nya nyala cuma di bagian pengemudinya doang. Selanjutnya juga dia dapat wireless charging di sini. Bagian transmisi dia sudah shift by wire alias berupa tombol-tombol. Rem tangannya dia sudah menggunakan elektrik termasuk auto hold. Dia memiliki 4 buah mode berkendara, Eco Plus, Eco, Normal, dan Sport. Nah, di bagian setir kita masih dapat ini nih, kayak pedal shift, tapi ini untuk pengaturan rem regeneratif nih. Jadi ada 3 tingkat pengereman. Selanjutnya juga dia dapat cruise control, dia dapat TPMS nih di speedometer. Dia udah auto untuk lampunya, termasuk juga untuk wipernya nih. Termasuk juga nih, dia udah ada spion yang auto dimming. Nah, untuk interiornya yang baru bisa kita lihat langsung nih, ini fresh banget. Speedometernya sekarang udah full digital TFT 10,25 inci. Nah, di sini kita bisa melakukan beberapa pengaturan mobil. Kita juga bisa ganti si klasternya nih, jadi klasik A, klasik B yang jadi lebih sporty nih, lalu juga ada klasik C, dia dominasinya warna biru, dan cube yang bentuknya jadi kotak futuristis. Dan selanjutnya dia untuk head unitnya lebih besar, sekarang 8 inci, tetap sama untuk melihat menu EV. Jadi kita bisa lihat kondisi baterainya, berapa lama kita akan ngecas untuk sampai 100%. Lalu juga kita bisa setting nih, kapan kita mau berangkat besok pagi. Lalu pas dia masih dicas tuh pagi-pagi, dia bakal nyalahin sendiri AC-nya setengah jam sebelum mobil ini kita pakai untuk berangkat. Selanjutnya juga, sekarang sudah bisa menggunakan Apple CarPlay dan Android Auto pakai wireless, tapi maksudnya udah nggak pakai kabel berarti. Jadi udah makin canggih, udah semakin keren dan futuristik. Pada bagian belakang nih, joknya masih cukup rileks, dia pengaturannya sudah fix, tapi dapat armrest dan juga seatbeltnya sudah 3 titik semua, termasuk headrestnya lengkap, jadi safety-nya udah aman, termasuk ISOFIX. Nah,
Selanjutnya juga yang baru di Kona Facelift 2021 ini, dia sudah dapat USB slot. Jadi untuk penumpang belakang udah nggak usah perebutan, kita bisa ngecas juga di belakang. Oke, setelah tadi kita cobain langsung mobil ini dan fitur-fitur canggihnya Hyundai Smart Sense, sekarang kita bahas eksteriornya yang juga ikut berubah. Nah, tampang depannya sekarang jadi lebih clean tanpa ada aksen-aksen ataupun bolong sedikit pun. Jadi dibilang juga desainnya ini mengikuti dari bentuk ikan hiu. Jadi ini moncongnya, lalu di sini lampunya sebagai insangnya, dan ini mungkin matanya gitu ya. Nah, ngomongin soal lampu, sekarang di atas ini adalah LED DRL sekaligus menjadi lampu sein. Di bawahnya udah bukan proyektor lagi, makanya di bagian kabin udah nggak ada headlamp leveling. Sekarang dia udah LED multi reflektor plus masih ada cornering lampnya. Di depan cukup segitu aja, kita geser ke bagian samping. Secara keseluruhan bagian sampingnya masih mirip-mirip nih. Yang membedakan adalah bagian over fendernya sekarang sewarna body. Kalau dulu dia warnanya hitam doff. Lalu velgnya sekarang desainnya udah lebih sporty, dual tone. Jadi kesan mobil elektrik atau mobil ramah lingkungannya tuh hilang. Bannya masih sama, dia menggunakan ban berukuran 215/55 R17. Di bagian samping ini juga kalau dari posisi gua nih, bempernya bolong. Itu untuk aliran angin. Kita lanjut bagian belakang. Pada bagian belakang lebih sedikit lagi nih yang berubah. Dia hanya pada bagian lampu yang belakang. Seinnya udah LED dan si bempernya nih sekarang desainnya baru. Lampu atasnya masih sama, sudah LED juga, rear wiper, rear upper spoiler, dan juga ada shark fin antena. Secara keseluruhan yang lainnya masih sama. Oke, kesimpulannya Hyundai Kona Electric Facelift 2021 ini adalah mobil listrik yang dijual di Indonesia dengan harga yang menarik, dengan fitur yang menarik pula. Sekarang mobil ini mengalami kenaikan harga 22 jutaan saja, artinya mobil ini dijual dengan harga 697 juta. Nah, kenaikan harga tersebut sudah termasuk fitur keselamatan dari Hyundai Smart Sense yang tadi, termasuk juga perubahan-perubahan di eksteriornya ini. Dan baterainya tetap bisa menempuh hingga 430 bahkan 450 km. Artinya tidak mengalami penurunan. Luar biasa. Sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat, jadi kalian bisa beli mobil yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa beri like, komen, dan subscribe. Lalu ikuti kami juga di Instagram di @setir.kanan. Gue Krisnadi, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.